Halo semuanya, kembali lagi di channel Karpet Masjid Liniaji. Sebagai tempat ibadah umat muslim, masjid menjadi tempat yang ramai dikunjungi untuk melaksanakan sholat jamaah atau melaksanakan pengajian. Untuk memberi kenyamanan bagi umat muslim yang datang ke masjid, tak heran jika kini lantai masjid di pelosok negeri banyak yang dialasi dengan karpet. Karpet masjid polos bisa menjadi pilihan karena menawarkan berbagai keuntungan. Nah, dalam video kali ini kita akan berbagi informasi tentang keuntungan-keuntungan memasang karpet masjid yang polos. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya sobat. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar kalian selalu dapat update video terbaru dari channel kami. Harga yang lebih murah. Berbagai jenis dan tipe karpet masjid telah hadir di pasaran. Tentu saja, karpet tersebut dijual dengan harga yang bervariasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan harga, seperti bahan yang digunakan, ukuran, dan motif. Tak dapat dipungkiri, semakin bagus kualitas karpet, maka harga yang ditawarkan kepada pembeli juga cukup mahal. Ini karena karpet yang berkualitas lebih tahan lama dan memberikan kenyamanan lebih baik pada jamaah. Setinggi-tingginya harga yang ditawarkan, jika dilihat dari segi corak dan motif, maka masih lebih murah karpet yang polos. Karpet polos dengan motif sederhana lebih murah karena tidak banyak corak yang tergambar. Dari segi produksinya pun lebih mudah, karena tidak membutuhkan proses yang memakan waktu lama. Mudah ditemukan. Karpet masjid polos lebih banyak ditemukan pada toko-toko karpet. Karpet tanpa banyak aksen selalu tersedia dengan berbagai macam pilihan warna, sehingga pembeli dapat memilih karpet mana yang disukai. Terlebih lagi, dengan melihat dan menyentuh secara langsung, pembeli dapat memeriksa kualitas karpet. Karpet polos yang mudah sekali ditemukan ini bisa dijadikan solusi saat dalam kondisi terburu-buru. Karpet polos yang terkadang juga disertai motif sederhana ini mudah ditemui karena kebanyakan diproduksi secara massal. Ukurannya pun telah ditetapkan, sehingga pembeli dapat menyesuaikan dengan luas area lantai masjid. Pembeli dapat menemukan karpet ini dalam bentuk gulungan yang telah dikemas dalam plastik atau bisa juga membeli dengan cara meteran. Memudahkan proses pemasangan. Proses pemasangan pada karpet polos untuk lantai masjid cukup mudah karena dapat dilakukan dengan cara menggelar karpet, kemudian memotong kelebihan karpet. Potongan bisa disesuaikan dengan luas lantai masjid, sehingga tidak memerlukan penghitungan tambahan lagi. Agar tidak terlihat bekas potongan, pinggiran karpet bisa dibordir agar benang tidak longgar. Perawatan lebih mudah. Karena tidak terlalu banyak motif, karpet masjid yang polos lebih mudah perawatannya. Kebersihan karpet dapat dilakukan dengan mencuci bersih menggunakan sabun. Agar lebih wangi, bisa juga menambahkan sedikit pewangi pakaian. Tentu saja tidak memerlukan perlakuan khusus, seperti menggunakan deterjen khusus atau memanggil jasa pembersih karpet profesional. Penggunaan sikat yang halus lebih disarankan untuk menyikat noda agar tidak menimbulkan bekas yang dapat merusak karpet. Bahkan di hari biasa, membersihkan debu pada karpet polos cukup menggunakan vacuum cleaner. Perawatan yang lebih mudah tentu tidak akan merepotkan dan menghabiskan banyak waktu. Karpet tetap bersih dan nyaman saat digunakan untuk beribadah. Membuat jamaah lebih fokus. Karpet masjid polos menjadikan jamaah lebih fokus saat beribadah. Ini karena tidak terlalu banyak warna dan motif yang mengganggu konsentrasi jamaah ketika beribadah atau mengaji. Motif yang indah memang menimbulkan kesan tersendiri.
Dengan menggunakan karpet polos, diharapkan jamaah merasa tenang dan paham terhadap ilmu agama yang disampaikan. Nah, itulah tadi informasi tentang keuntungan memasang karpet masjid polos. Meski terkesan monoton, pemasangan karpet masjid polos yang rapi dapat memberikan kesan nyaman kepada para jamaah. Pilihan dari model karpet yang digunakan tentu sangat bergantung dengan tujuan dan selera dari pemilihnya. Sekian video kami kali ini, jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan, saran dan juga masukan kalian di kolom komentar ya sobat. Sampai jumpa di video berikutnya.